pada saat kita mulai nanti 20 menit pertama saya ngobrol sama Chief Willy dulu. Nanti setelah itu everyone can ask question by raising hand supaya terstruktur. Nanti akan dimoderasi oleh Muna dan Reni untuk unmute. Terus pertanyaannya buat Pak Willy because he has a very interesting life. Ya, mestinya tidak ada yang sulit. Jadi kita akan mulai segera sebentar lagi. And if you have any other question juga boleh di posting di kolom chat ya. Hello Rafael, saya baru melihat postingannya ini. Pak Willy, selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di C-Level Talk. Terima kasih diundang, diajak join nih. Coach You know, Rene. I've been meaning to invite you, tapi karena kita baru saja kenal. Dia baru berani benar-benar untuk mengajukan diri, so I'm so happy. Coach Rene namanya udah dikenal di mana-mana gitu. No, you well known. Kalau saya dengar cerita Pak Willy itu dari Pak Kun, dengar cerita Pak Willy itu dari Pak SS dan kemudian Pak Wija gitu. But now setelah kenal, setelah berinteraksi, even more excited gitu, because apa sih yang dicari sama Pak Willy gitu, maksudnya what were you doing di Nias itu, maksudnya itu gimana ceritanya bisa terdampar atau memilih untuk terdampar, dan boleh diceritain nggak sih gimana rasanya waktu pertama ke sana? Saya nggak bisa ngebayang sih. Iya, jadi Nias itu pengalaman saya pulang sekolah. Jadi selesai sekolah PhD di Selandia Baru ya. Jadi sebenarnya dari surga dunia ya Pak ya. Jadi by accident saya memang setelah 7 tahun di luar negeri sekolah waktu itu memutuskan untuk pulang sebenarnya dengan keinginan untuk melakukan sesuatu gitu ya, dan waktu itu periode reformasi baru dimulai, dan saya juga agak gamang waktu itu, tapi my intention itu adalah kayaknya ini ada sesuatu yang harus dilakukan untuk negara kita gitu, karena saya lihat Selandia Baru itu negara tidak ada apa-apanya, minta maaf menurut saya ya. Di ujung dunia gitu ya, juta penduduk, biri-birinya lebih banyak 10 kali gitu ya, tapi kok negaranya kaya gitu. Dan sementara negara kita itu potensinya luar biasa, tapi kenapa there is something wrong with the country gitu. Nah, kuncinya memang saya pelajari di sumber daya manusia, human capital gitu kan. So I was trained overseas, sekolah jauh-jauh, terus masa saya harus tidak kembali ke negara saya kalau yang dibutuhkan itu adalah human capital gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, saya mau masuk kemana gitu? Saya harus cari tempat untuk melakukan sesuatu di tempayan yang benar ya, karena saya berpikir waktu itu harus dapat waktu itu Indonesia baru transform ya, jadi suasananya masih sangat itu, dan in a sudden sebelum saya pulang itu ada tsunami gitu. Dan ketika saya kembali, saya pulang terus dibentuk satu lembaga ya, dan saya sebelumnya juga nggak kenal Pak Kuntoro. Cuman waktu saya dipanggil oleh Pak Kuntoro sebelum menghadap, saya coba waktu itu. Kok bisa kenal gimana? Sorry Chief Willy. Nggak tahu, saya juga nggak tahu waktu itu, mungkin diperkenalkan lewat, karena waktu itu Pak Kuntoro lagi sedang mencari orang, dan Pak SS was one ya, I think yang ini, dan tapi saya nggak tahu bagaimana caranya sampai bisa bertemu. In a sudden kita dipertemukan pada malam itu, terus Pak Kun dan saya juga nggak tahu, karena waktu itu proses itu adalah datang ke Jakarta untuk lihat opportunity apa yang bisa dikerjakan gitu. Dan dalam malam itu Pak Kuntoro langsung nawarin, gue lagi nyari orang untuk mimpin Nias gitu. Your profile is fit, you mau ikut saya nggak? That's it. Dan nggak tahu bagaimana menggerakkan. Terus saya bilang, siap Pak, saya akan ikut. Kalau gitu siap, besok pagi kita berangkat. Wow, that's sudden. Iya, besok pagi kita berangkat. What a job interview. Saya juga shock gitu, kan, karena I have to tell this to my wife, to my family, kan anak-anak saya juga kita baru datang dan sedang berinteraksi kembali dengan kehidupan Indonesia gitu ya.
Tapi ya udah, saya udah bilang iya, jadi I have to go gitu. Dan saya juga nggak nyangka bahwa itu besok pagi. Dan later on saya tahu dari Pak Kuntoro bahwa ya saya ingin orang yang begitu dikatakan you atau siap atau tidak harusnya langsung bilang iya. Kalau you masih pikir-pikir, and then the answer is no, karena it's something yang ini. So life was changed. Saya juga nggak pernah tahu Nias itu seperti apa gitu ya. Sorry Pak, rewind sedikit. What was your wife reaction nih? Mungkin out of topic sendiri gitu ya. Tapi itu kan porak-poranda, there were no infrastructure. Ya, kebetulan memang kita punya masa cukup lama sama-sama jadi waktu saya sekolah, saya bawa anak saya 3 sekolah dari kecil di sana. So pulang ke rumah saya kasih tahu bahwa saya baru ketemu somebody, Pak Kuntoro ya, dan dia juga nggak tahu Pak Kuntoro ya, kita sama-sama ngelihat ya, tapi I know Pak Kuntoro dari profilnya gitu ya, dan saya tahu dia orang bersih ya dan berintegritas. Satu yang saya belajar dari New Zealand itu adalah negara yang betul-betul no corruption gitu semua ini, dan itu yang membuat saya wow, ini profil yang menarik gitu. So I find seorang leaders yang kira-kira I will grow with that. Jadi saya coba menjelaskan, at the end istri saya bisa paham gitu ya, walaupun belum bisa menerima. It takes some time, tapi I have to leave very early in the morning. Kita terbang ke Medan dan saya dilepas di Medan, and I have to fly ke Nias. Dan di Nias waktu itu belum ada pesawat komersial. Jadi nggak ada pesawat komersial, saya harus cari pesawat, cari ke UN, nggak ada pesawat UN, akhirnya dapat pesawat polisi. Pesawat polisi itu yang kalau kita naik, itu kacanya bisa dibuka, Coach Rene gitu. Jadi kita bisa mengambil tangan gitu waktu itu. Some of the team mungkin pernah lihat di situ. Naik ke situ, jadi kita masuk, saya tiba juga, dan wow, itu nggak kebayang. Yang saya lihat itu sepanjang mata memandang itu hanya, karena ini gempa bumi kekuatan hampir 9 skala Richter waktu itu, jadi hampir tidak ada bangunan yang berdiri waktu itu. Saya juga nggak tahu mulai dari mana gitu kan, dan saya tanya Pak Kun, ini saya harus ngapain? Pak Kun bilang kita sama-sama baru, you just lead, and then I don't know, I give you Nias, I am for Aceh, and then you will be for Nias. On Nias, I will follow you. Jadi itu dia bilang gitu, dia kasih full confident untuk mimpin Nias. Jadi karena memang nggak tahu, kita nggak punya reference sebelumnya menangani bencana yang skalanya seperti itu, never before. So that's jadi seperti air mengalir ya, dan sejarahnya seperti itu kira-kira, Coach Rene. No. Nggak tahu. Saya nggak tahu juga. Saya tapi memang intensi saya waktu itu kalau saya balik ke Indonesia setelah selesai sekolah, I really want to do something for the country. And you got it. Ya, ini something wrong ya, yang negara kita itu kayaknya luar biasa ya, potensi alam. Kebetulan saya pernah cukup lama ya kerja di timur Indonesia, ya memang saya lahir di Makassar gitu, jadi cukup lama lihat itu kaya banget ini Indonesia. Tapi kenapa tertinggal gitu? So that motivates me. Jadi ada kesempatan dan saya lihat pemerintahannya bagus, baik, itu drive saya gitu sebenarnya. Jadi ya itu saja. You are who you are walking with, dan Pak Willy itu berjalan bersama Pak Kun, Pak Sudirman Said, dan orang-orang yang saya punya pada mereka itu cuman respect aja gitu. And pasti ada something along the way yang Pak Willy juga pick up gitu, dan kemudian tergambar banget dari perjalanan karir dan pilihan-pilihan pekerjaan kehidupannya Pak Willy. I remember the first time we met, nggak ada formalitas sama sekali, ngomongnya ceplas, langsung you speak your mind gitu. Dan ini maaf ya, mungkin Pak Paul juga tahu, Wing juga ngerti gitu ya, teman-teman yang ada di sini. Itu common kalau di mungkin multinational corporation, tanpa bermaksud melebihkan atau mengurangkan yang lain, tapi gimana bisa mempertahankan style itu
di quasi government dan sekarang di BUMD. Iya, mungkin saya tadi ekosistem kerja kita memang seperti itu dulu. Jadi di BRR itu walaupun ada kepala ya, saya kepala dinas, tapi memang no birokrasi. Ya, birokrasi itu hanya work through structure, tetapi kita berkomunikasi itu semua teman gitu. Jadi it's something yang go through the process ya. Saya juga tidak tahu, tapi mungkin that's me ya. Saya menganggap siapapun itu harus sama gitu ya. Yang membedakan mungkin posisi, tapi at one point saya bisa di atas, besok saya bisa di bawah gitu kan. Waktu di atas ya udah kita harus bisa berteman dengan siapa saja gitu. Begitupun waktu di bawah ya semoga kita dapat teman-teman yang ada di atas juga gitu. Tapi itu yang saya kira membuat sampai sekarang kalau lihat alam dan ini perasaan seperjuangan gitu ya. Karena memang seperjuangan. Ya, memang kita nggak tahu nih, ini mau mulai dari mana gitu. Istilah Pak Kuntoro waktu itu kalau mau mulai nggak usah bikin rencana, you lempar batu kemana saja dan mulai dari titik itu. Iya, I remember that story. Karena kita diajak waktu kita retreat ke Ulele. Jadi teman-teman yang di Aceh tahu kalau kita ke Ulele itu pantai, pelabuhan yang di situ rata, hanya ada satu masjid yang standstill di situ. Dan kita berefleksi di situ gitu. Terus Pak Kun nanya, yuk mau mulai dari mana kalau sudah seperti ini? Nggak ada yang mau tahu dari mana. Ya udah kita ambil batu, kita lempar dan dari situ kita mulai gitu. So nggak ada perencanaan ya. Cuman memang it's something yang betul-betul membuat kita betul-betul harus seperasaan ya, melihat karena jauh kita nggak bisa berkomunikasi setiap saat gitu. Jadi perasaan kita yang berkomunikasi setiap saat, oh ini kira-kira begini, harus ritme tim itu harus dijaga benar-benar gitu. Dan itu yang Pak Willy bawa sampai sekarang di MRT. Jadi relatively ngurusin MRT lebih gampang daripada di Nias, bener nggak? Sorry for saying that, tapi ya. It's Nias is everything ya. Pak Sudirman juga mengakui, Pak Kuntoro juga pasti mengakui seperti itu karena we deal with dan ya, Pak, ya? masyarakat yang marah gitu ya, yang kecewa ya, yang rumahnya hancur kita bisa terima ya. Dan setiap hari ada problem, lambat besok hari ada demonstrasi gitu. Demonstrasi kenapa rumah saya belum dibangun, kenapa salah membangun rumah gitu. So I decided waktu itu untuk memang kita harus tinggal di Nias, nggak bisa keluar dari Nias, sama dengan Pak Kuntoro, dan I stay for 4 years there. Dan live there 4 years. Wow. Di sana dan tinggal di tengah komunitas di sana dan bersosialisasi dengan mereka gitu. So kemudian ketika 4 tahun saya selesai, ini cerita nih, Coach Rene. Silakan. Satu kali saya kembali ke sana waktu itu bareng dengan Pak SS, dan 1-2 hari aja saya di situ udah kayaknya wow lama banget gitu. So I don't know what kind of energy yang bisa membuat saya 4 tahun bertahan di Nias waktu itu. Karena it's spirit untuk wah ini kita harus bangun lebih bagus, dan kitanya diberikan waktu 4 tahun waktu itu. So I remember start itu 16 April ya, 2005. Dan kita harus tutup kantor 16 April 2009. Jadi 4 tahun itu. Dan merekrut orang sendiri, bikin kantor sendiri, dan by the time kita selesai kita harus bubarkan orang kita, bubarkan, kantornya harus diserahkan. Jadi mulai dari nol dan berakhir di nol gitu. Dan bayangin proses itu kita mulai rekrut pelan-pelan sampai at one point saya punya staff itu bisa sampai 1.900, tapi begitu dia masuk tahun ketiga, tahun keempat harus pelan-pelan dilepasin. Nah ini kan hanya bisa dilakukan kalau komunikasi manusianya bagus gitu, menurut saya gitu ya. Dan ya udah kita memang ngasih tahu bahwa di sini kita tidak lama-lama gitu ya, lakukan pada saat ada kesempatan. Dan waktu kita terbatas gitu ya. By April 2009
dan kita nggak tahu setelah itu kita kemana gitu. Jadi setelah itu kita nggak punya pekerjaan atau apa gitu. Tapi satu yang saya ingat waktu itu adalah bahwa if you do right things, good things, ya nggak usah takut terkait terhadap masa depan gitu. Dan ya istilahnya ya begitu sudah misi selesai, ini kan misinya selesai nih, Coach Rene gitu. We are ready for the next mission gitu ya. Siapa yang manggil kita for the next mission, the country calls ya kita. Jadi memang setelah balik sekolah itu memang saya hanya ingin ya kalau bisa kesempatan hidup itu dibuat atau melakukan hal-hal yang baik lah untuk negara ini, Coach Rene gitu. Dan kebetulan kesempatan itu diberikan, gitu. Ada gitu ya. Sampai MRT pun itu saya tidak lihat sebagai mengelola perusahaan sih. Ya memang it's in the form of corporation ya. Jadi gimana Pak? Iya, tapi visinya lebih kuat, misinya lebih kuat karena waktu saya, dan ini yang saya selalu bilang ke teman-teman gitu, it's sekian lama kita nggak punya transportasi publik yang baik gitu. Kita hanya lihat metro itu ketika kita ke Singapura, kita ke Jepang gitu kan. This is the time untuk kita sebagai orang Indonesia bisa membuktikan gitu, dan opportunity is on us ya. Kita ada di MRT ya, saya ngajak teman-teman mari kita sama-sama melakukan itu gitu. Dan it's jadi spirit kekompakan, kebersamaan, teamwork dengan didrive oleh satu visi yang sangat kuat bahwa kita harus bisa mewujudkan ini, dan ketika dia beroperasi make it the number one transport system in the world. Jadi kenapa sekarang ini saya selalu dorong anak-anak itu, karena jangan ukur kita kalau jadi yang terbaik di Indonesia banyak seperti itu, tapi be the best in the world itu akan ngedrive anak-anak atau teman-teman saya di MRT itu untuk betul-betul melakukan ini. Dan banyak anak-anak Indonesia yang selama proses itu saya juga nggak tahu, mungkin mereka mendengar, datang sekolah atau sudah kerja baik di Inggris, di Singapura, di mana, kembali Coach Rene untuk jadi MRT dengan gaji yang bisa setengah atau 2 kali lebih rendah dari apa yang mereka terima di pekerjaan sebelumnya. Tapi itu that drives the process. Jadi tidak dilihat sebagai it's soal untung rugi. Kalau perusahaan kan bicaranya untung rugi. Tapi kalau pendekatannya adalah vision gitu ya, you achieve karena ini akan menjadi kebanggaan untuk negara gitu, maka that will drive the motivation more gitu. Dan saya senang teman-teman di MRT ya, mungkin ada beberapa juga yang ikut di sini, selalu itu. We have the town hall meeting ya. Jadi model saya itu sebulan sekali harus ada town hall meeting, dan di mana semua orang ketemu, bebas bicara. Kemudian kita jalan ya, saya naik MRT ya. Jadi it's part of my interaction with the team sebenarnya gitu. Jadi ya sambil ngecek itu. Jadi kalau ada yang nggak beres, ada yang kita bisa ngecek, tapi it's part of the interaction with the team gitu. Jadi nggak. Willy, I sold my car because I use MRT. Thank you, Pak. Saya nggak menyangka itu bisa terjadi di masa saya. Yeah, tapi now listening to you, you don't treat MRT sebagai perusahaan, tapi more as a movement. Exactly. Maksudnya kalau bicara visi ya Pak Willy ya, semua perusahaan punya visi keren sih. Tapi gimana visi itu transpires, gimana visi itu bisa kemudian dirasakan sama banyak orang, dan akhirnya tergerak. I'm sorry sir, but it's you. Gitu in a way ya, atas izin Sang Pencipta, atas izin Allah dipercayakan juga ke Pak Willy, and you truly believe that, sehingga orang juga merasakan itu gitu. Saya mindful sekali, sekarang udah mendekati jam 8:20 Pak Willy. Kawan-kawan silahkan mulai mengajukan pertanyaan. Saya perhatikan ada dari PAM ya, ada Pak Faisal Muzaki dari G4S, he's the CEO in G4S. Terus ada bosnya Accenture loh di sini, yang merasa bosnya Accenture, boleh perkenalkan diri coba. Mana? Nggak bersuara dia. Kang Permana mana? Coba di unlock. Ya, Kang Edi ini dari BNI ya.
Kita supaya asik bisa di unlock kali sebagian. Silakan. Ya. Boleh raise hand nggak yang mau ngobrol? Pak Edi, tuh Pak Faisal mau ngobrol tuh, silahkan. Pak Faisal, malam Pak Faisal. Saya nggak bisa lihat gambarnya. Iya. Hold on, aku unmute ya. Nggak mau ya. Pak Faisal boleh di unmute Pak. Nih. Oke, Coach, thank you. Terima kasih banyak banget ini Chief William, Pak William, dan Coach Rene. Mungkin sedikit dari saya pada saat Pak William tadi menyampaikan kita punya visi jangan hanya ingin jadi the best di Indonesia tadi itu, which struck me at the time because I was always thinking about being the best in this country gitu. But you mentioned jadilah public transport atau metro terbaik di dunia, which is I thought immediately, and then it make a good sense because if you aim higher, and then at least you end up with something maybe the best in the region. But if you aim the best in Indonesia, then that's what I think. I think that's really something that I learned, and I got it from tonight. Apa behind, Pak, if I may know, beside my conclusion, it might be wrong, try to understanding you, but I try to understand you. But is there any other reason why you think in that way? Terima kasih Pak Faisal. Waktu di BRR itu kan, when kita keluar dari Aceh dan Nias itu kita keluar dengan tegak gitu. Dan the success story of BRR itu was told everywhere. Diundang ke PBB ya, di UN headquarter di New York untuk menceritakan success story. Dan ternyata Indonesia bisa itu. Proses rekonstruksi Aceh Nias itu is the process of yang benar-benar di-engineer oleh orang-orang Indonesia gitu. Wow. Terus setelah itu saya diminta untuk mimpin rekonstruksi di Myanmar. Jadi waktu itu memang tidak ada negara di ASEAN yang punya pengalaman selain Indonesia. Waktu itu Pak Hasan Wirayuda dengan Sekretaris Jenderal ASEAN minta ke Pak Kuntoro, kemudian saya yang ditugaskan ke sana gitu. So I lead orang Indonesia ya. Ini orang Indonesia mimpin tim yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menyelesaikan rekonstruksi di negara lain gitu. Jadi setelah itu saya berpikir, wow, kita kalau nganggap diri kita itu achieving something at the level of kita saja, sebenarnya call-nya kurang high gitu. Karena dari dua pengalaman saya itu ternyata we are counted gitu. Nah, mungkin ini saatnya, dan ketika kita menerapkan standarnya setinggi itu, anak-anak Indonesia yang ada di mana-mana pun itu akan mau datang gitu, because we put that standard that high gitu. Jadi saya punya pengalaman real seperti itu, dan dari dua pengalaman itu saya lihat we are a great country, dan orang-orang Indonesia itu hebat-hebat gitu. Nah, sekarang bagaimana menyiapkan satu ekosistem di negara kita yang betul-betul kita bisa mendorong supaya betul-betul semangat itu bisa direalisasikan gitu lewat berbagai inisiatif yang ada di negara kita. Apa yang sudah dijalankan sama Pak Willy, atau apa yang ingin dikolaborasikan oleh Pak Willy dengan kawan-kawan yang ada di sini terkait dengan tadi, I think the spirit is to to provoke Indonesian talent untuk nggak puas begini-begini aja gitu. Benar. Dan apa yang udah dilakukan Pak Willy, dan mungkin kalau ada yang bisa kawan-kawan di sini bisa saling colek gitu, ada Kang Kasep, Wing Antariksa gitu ya, ada Winda gitu, ada macam-macam ini teman-teman dari berbagai macam industri kayaknya ngumpul di sini. Tuh Wing mau ngomong tuh. Ya. Silakan Mas Wing. Nggak mau, cuma kita punya kesamaan. Lama itu. Ya saya ingat saya nemenin Pak Kuntoro nyari rumah di Aceh dulu. Pak Willy 4 tahun, saya 4 bulan aja udah nggak kuat, nangis saya di Aceh. Tapi I think Pak Kuntoro memang sampai sekarang jadi role model saya. Saya ingat nyariin rumah buat beliau di Aceh. Dan saya dengar Pak William juga dulu waktu pas Pak Kuntoro mau bikin tim di BRR.
Dan saya nggak yakin Pak Kuntoro bisa bikin tim karena saya yakin nggak akan ada yang mau ke sana. Ternyata ada Pak William yang mau. Masya Allah. jadi bisa kebayang nggak sih, Wing? Bisa jadi itu interview ke-18 dan semuanya bilang, atau kan Pak Kun kan strateginya kan pokoknya dia kalau sampai mikir gue nggak akan ajak gitu kan. Iya. Soalnya yang 17 sebelum Pak Willy itu masih mukanya gini. Iya, saya ingat saya nemenin Pak Kemal Stambul kan. Pak Kuntoro nanya, Pak Kemal, saya cari orang siapa ya? Kayaknya nggak akan ada yang mau, kata Pak Kemal. Kalau kerja di bencana kayak gitu. Ternyata ada Pak William, luar biasa. Nggak banyak orang yang mau kerja di wilayah bencana. Dan saya waktu itu masih di awal karir baru. Gue jadi curiga sih, Wing. Pak Willy itu sebenarnya nggak paham yang diminta ke dia tuh apa waktu itu. Benar. Makanya tadi langsung bisa bilang iya karena nggak tahu itu seperti apa. I'm so sorry. Ya Allah. Oh, ini kayak apa gitu. Kebayang sih. Kebayang. Ada Bu Febi. Ini ada yang madol dari meeting nih Pak. Mestinya dia ada meeting tapi nongol di sini. Bu Febi malam, Bu Febi. Nah, ini teman-teman Ancol nih join. Iya. Tapi saya ingin dan energi itu terus. Jadi sekarang setelah MRT jadi, Coach Rene, kemudian Pak Anies itu bikin satu inisiatif untuk mengintegrasikan transportasi Jakarta ya, integrated transport system. Wah itu luar biasa, itu nambah. Jadi membayangkan bahwa di Jakarta dan sekitarnya satu saat itu ada satu sistem transportasi terintegrasi, orang naik transportasi publik ya dengan satu kartu atau satu QR ya. Tarifnya terintegrasi, ticketing sistemnya terintegrasi, and that will happen next year. That will happen next year. Ya, that will happen next year. Dan itu digerakkan oleh anak-anak muda gitu. Kita ya luar biasa gitu, nggak kebayang gitu. Jadi tahun kemarin itu tahun inilah kita kemarin Jakarta kan dapat Sustainable Transport Award. Jadi sudah mulai terintegrasi itu transportnya. So kita coba accelerate lagi, jadi mimpinya dibuat lebih tinggi lagi gitu kan. Dan waktu kita ngundang teman-teman yang mau membantu kita membuat sistem ini, saya bilang ke teman-teman, kalau dia jadi sistem nomor 2 saja di dunia, I don't want to. Saya mau ini Jakarta jadi mempunyai sistem tiketing yang terbaik di dunia gitu. Mengalahkan karena kita udah tertinggal sekian jauh, kita tertinggal 40 tahun dari Hong Kong. Kita tertinggal 30 tahun dari Singapura, kita tinggal 100 tahun dari London dan Jepang. So, harus ada lompatan-lompatan kalau memang kita mau ngejar itu, gitu. Dan itu saya kira yang motivasinya seperti itu, kira-kira Coach Rene. Aduh, makasih ya Pak. Hari ini nih saya rasanya senep pesimistik gitu ya, but listening to you, kayak apa ya, breeze of fresh air. Yeah. Tapi silakan. You want building the team, Coach Rene. Luar biasa tim-tim di I envy you. Dari produksinya bahwa Bu Feb. Ya. You want to say something? Selalu deh. Hai Pak Willy. Dia madol Pak, itu dia lagi meeting, tapi dia memilih untuk nggak ikut meetingnya dan ada di sini gitu. Pak Willy, hai Pak. Aku banyak dengar cerita tentang Pak Willy. You are one of the best. So happy to be here. Aku beneran lagi meeting, I just want to be here for a minute gitu. Tapi nggak apa-apa. Put on the hotspot by Pak Rene tuh. Nggak apa-apa. Bapak komisaris utamanya ada di sini kan Pak? Ya. Just a very quick one. Always get away with that, of course. Tapi this is a very quick one. Tadi sempat disinggung tentang being the best in the world, ya kan? Sebenarnya what does it mean sih Pak? Karena everybody want to be the best in the world, the best in Southeast Asia, the best in this and that, gitu ya. For MRT, apakah being the best in the world itu terlihat the way running the business, the way kita treating each other, the way kita punya mindset yang international, yang modern, yang outgoing kayak gitu.
Is it kelihatan nggak sih Pak di MRT? Just curious aja, karena everybody been saying the best in this, the best in that, tapi sebenarnya they are not ready gitu loh Pak. Ya, ya. Mungkin, makasih pertanyaan bagus sekali nih Bu Feby. Kita beruntung karena kita bangun dari awal nih. Jadi orang-orangnya kita bisa rekrut dan kita train ya. Kita lihat benchmarking dengan operator yang sudah berjalan the best in the world misalnya gitu ya, kayak di Jepang, di Hong Kong teman-teman itu dikirim, dan sebenarnya ya kalau knowledge-nya sama, yang bisa membedakan kita itu adalah mindset dan kultur. Jadi kalau kita ke Jepang, sistem mereka itu soal disiplin gitu. Itu nggak ada di kita selama ini kan. Konsistensi misalnya, ketepatan waktu gitu. Nah, ini yang harus ada, dan ya yang lebih dari kita, dan ini yang saya belajar kemarin teman-teman adalah melayani dengan hati gitu. Jadi kalau anak-anak di MRT itu spiritnya itu adalah selalu kalau lihat, dan silakan diinfokan ke saya atau ke siapa saja kalau mereka tidak melakukan itu dengan baik. Tapi memang harus stasiun itu harus bersih ya, kereta itu harus bersih. Mereka kalau melayani, customer is number one, individual ya, kita nggak boleh treat, jadi siapapun itu harus di treat dengan baik ya. Dan kalau mereka komplain terhadap sistem ya, you just smile gitu, tangkap itu, dan kita terima itu sebagai kritik untuk melakukan yang terbaik. Jadi memang mulai dari situ ya, we set the standard, kita lihat operator-operator yang ada di dunia standarnya apa, and then we use that standard. Dan standar itu yang kita pakai untuk menilai KPI-nya kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ya udah KPI misalnya dengan Pemda 70, you just accept 70, tetapi for MRT you have to be 95 gitu. Karena if you are doing 90, that is not enough gitu. Jadi memang ini yang harus spirit itu kalau yang ini. Karena penumpang MRT itu, kalau saya membawa penumpang MRT misalnya seorang duta besar, jadi banyak duta besar yang naik, kan di kepala dia itu adalah naik kereta, naik metro di London, naik metro di Paris, naik metro di mana gitu. Tapi kalau dia bisa mengekspresikan this is better than the metro in my country gitu kan, itu udah sebuah kepuasan yang bisa di-share kepada semua anak-anak MRT gitu. Bahwa it's okay, you now do better than gitu kan, dan it's sesuatu yang fulfilling untuk teman-teman itu. Jadi itu yang selalu testimoni itu yang selalu kita share ya. Kalau ada ada yang naik dan mereka memberikan komen dan komennya baik ya. Kalau mereka juga komennya ada yang kurang ya nggak semua lah. Ada komen yang juga ini harus di-improve gitu. Masih jalan kakinya masih terlalu jauh. Ini ya something yang kita harus itu. But that motivates us bahwa ini harus we have to do it in more accelerated way. Nggak bisa dengan cara-cara biasa gitu. Jadi you have a benchmark. Jadi benchmarknya nggak cuma sekedar you want to be like this, tapi ada certain attributes yang harus kita penuhi to be in that standard gitu ya Pak. Ya betul. Misalnya sekarang kalau naik MRT gitu, itu teman-teman MRT udah tahu betul kita nggak boleh menggunakan fasilitas yang dipakai oleh penumpang. Jadi nggak boleh duduk di kereta. Jadi, saya pun kalau naik ke MRT harus berdiri. Kenapa? Karena itu menggambarkan mereka. Dan itu kita belajar dari Jepang. Karena kita kalau ketika kita bekerja, kita we have to kita melakukan pelayanan gitu ya, dan nggak boleh duduk gitu ya. Bahkan you are not, mungkin nggak tugas tapi ada yang harus dibantu, you have to do it. Pakai seragam atau tidak pakai seragam, tapi identity sebagai itu harus lakukan dengan baik gitu. Itu satu contoh yang paling sederhana gitu. Gila sih, keren gila. Saya mudah-mudahan bisa terus seperti itu. Saya nggak tahu sampai berapa lama, tapi at least you set a very high bar, dan Allah akan teruskan. Setting a standard is something yang benar-benar kita harus konsistensi, Rene. It's not just like what we want to be, tapi how and where we are right now. Kita harus sadar diri juga. Jadi jangan marahin aku dong. Kok kamu jadi marah sama aku? Aku nggak marahin kamu. Direksi marahin Komut itu. Sering Pak.
Sering ini, Masya Allah. Sering banget. Terima kasih banyak Pak Willy. I'm a big fan of MRT. Kapan dong yang jadi di Ancolnya? Jadi langsung kita punya gerbang khusus untuk Ancol. Saya mati-matian memperjuangkan untuk sampai ke Ancol itu. Pak Paul tahu ya, Pak Said sampai sekarang tahu betul ya. I was done. We have to do it with our ini gitu. Harus sampai ke Ancol itu. Jadi begitu masuk gerbongnya itu udah berasa udah masuk ke Ancol. Betul, Bu Febi, dan harus disambung dengan kereta kecil masuk ke dalam. Jadi orang kalau mau mengunjungi wahana Hong Kong itu di Disneyland itu creating jalur khusus sampai ke Disneyland untuk itu, dan orang tuh gampang banget turun dengan metro pakai itu. Jadi dari airport sekarang kita berharap nanti dengan integrasinya MRT dari airport kita bisa nyambung di atas dan sampai ke Ancol nantinya. Access is very important. So we need to work together. Pak Paul itu ada Pak Paul juga di sini nih. Itu kerjanya Febi itu. Sebenarnya plan ini Pak Willy. Ya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Silakan Pak Paul, you want to say something? Terima kasih banyak Pak Willy. Terima kasih Bu Febi. Itu karena lagi sebentar ya. Pak Paul say something. Kalau nggak didukung Pak Willy, susah kita dulu tuh. Kalau kita. Hai Pak Paul, aku kangen. Dia balik lagi. Nangis di sini. Saya ke Ancol waktu itu ya, ke tempatnya Pak Paul waktu itu untuk nyari tanah waktu itu. Iya. Kita jalan gitu ngelihat mana gitu yang bisa kita pakai sebagai deponya MRT atau ininya gitu. Jadi diputuskan belum itu Pak? Ya, putusnya sekarang bukan di Ancol Timur, di Ancol Barat. Ancol Barat ya. Tapi kita akan lewat di sana gitu. Nah, sekarang ya memang ya tantangannya nggak sedikit sih, tapi ya we just have to do it gitu. Nggak kalau mental kita just do it, saya kira akan ini. Wow, impressive. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Willy. Indah tanya untuk menurunkan semangat melayani dari hati itu sampai level yang paling bawah tuh gimana ceritanya, Pak? How do you make sure on that? Ya, memang harus ini sih. Saya bilang ke teman-teman ya, you just have to have a spirit untuk serving. You're serving your country. It's not just a corporation gitu ya. Dan orang-orang yang naik itu mungkin sekian lama tidak mendapatkan pelayanan seperti ini, jadi show the best, so they will appreciate our system gitu ya. Saya rewind dulu deh Pak, gimana ngerekrut orang-orangnya Pak? Ada policy tertentu nggak? It seems like semua orang yang direkrut memang harus punya ya itu tadi, keinginan untuk melayani, keinginan untuk bangsa gitu. Iya, mungkin karena memang kita ngeset saya nggak ngerti juga bagaimana ininya, tapi memang proses seleksi ke MRT cukup ketat ya, dan tapi memang ketika kita mulai menerima mereka, mungkin pertanyaan pertama itu gitu, are you ready to mendedikasikan hidupmu untuk membangun atau memberikan pelayanan bagi warga Jakarta gitu. So that is a very basic question yang selalu ditanyakan gitu. Jadi saya cenderung tidak mendekatinya secara korporasi ya. Kalau korporasi ya it's normal ya. Memang itu sesuatu yang harus orang ini. Tetapi if you open the mind of the people bahwa ini you are building a legacy. Kalau legasinya bagus, tentu ini akan dikenang selama-lamanya gitu. Jadi it's up to you. You mau dikenang baik ya, meninggalkan sebuah legasi yang baik atau legasi yang nggak baik, itu terserah kita sebenarnya gitu. So it's motivasi yang kita berikan kepada tim sih menurut saya gitu. Kang Indra, do you have anything to say? Ini bosnya Accenture, kita kehormatan banget nih ada beliau di sini. Kerjaannya bantu transformasi organisasi, pasti ngebayang ribetnya kayak gimana itu. Makasih Kang Rene. Assalamualaikum. Ini nyalain Kak, biar kelihatan gantengnya sama solehnya, Masya Allah.
Kang Rene bisa aja nih. Wah, luar biasa. Oke, salam kenal buat teman-teman semua yang ada di sini. Satu kehormatan buat saya untuk bisa bergabung. Terima kasih Kang Rene invitation-nya. Masya Allah. Alhamdulillah nih saya bisa ikutan. Sedikit koreksi. Saya background pengalaman kerja saya memang saya di Accenture, tapi sebenarnya saya sudah istilahnya pengen lulus lah dari Accenture dari akhir Oktober lalu. Jadi sekarang sudah nggak di Accenture. Kak Willy ada job opening nggak? Kebetulan salah satu alumni Accenture juga sekarang kerja sama Pak Willy nih. Dulu dia dari Qatar, namanya Kamal. Pak Willy. Mungkin salam sama Kamal. Iya, betul. Ya, itu tadi salah satu contoh. Jadi Kamal pulang dari, Mas Kamal mungkin ada di sini juga. Dari Qatar. Mas Kamal, silakan Mas. Pulang dari Qatar gitu ya. Tentu dengan ini yang baik. Pertanyaan saya waktu itu ya, you will get your salary half cut. Ya udah, sudah siap untuk itu Pak. Do something for my country gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang seperti itu, Pak Indra. Jadi dan dibuktikan gitu. Biasanya kita hampir nggak punya waktu kerja, jadi kerja 24/7 ya. Ya udah, dinikmati aja seperti itu. Gitu. Karena passionnya memang seperti itu ya. Jadi kerja harus dinikmati sebagai bagian dari kehidupan ya itu. Jadi nggak ada. Saya nggak suka banget sih kalau ngelihat Pak Willy kayak nggak ada beban gitu, padahal hidupnya mestinya beban semua isinya. Kok nggak terbebani gitu ya? Gimana ceritanya ya? Dokter kulitnya siapa sih Pak? Just being happy, Coach Rene. Jadi, aduh, tell me your rutin gitu. Gimana sih Kang Indra? Pengen tahu nggak sih kita rutinnya Pak Willy itu ngapain? Bangun jam berapa? Makan apa? Ngapain? Siapa tahu kalau kita contoh bisa jadi kayak Pak Willy gitu, kayak nggak ada beban. Benar tuh Kang Rene. Karena saya pasti run MRT itu kan operation ya. Jadi harus selalu up, kemudian juga melayani penumpang sekian banyak. Itu gimana tuh Pak Willy istilahnya memanage itu semua gitu, karena pasti setiap hari ada aja selalu kan ya, glitch di sana atau orang komplain di sana bagaimana gitu, dan itu how do you handle that gitu supaya, dan gimana Bapak juga membuat satu atmosfer itu di teman-teman semua bahwa ya it's part of the job, it's something that we need to face. But it still, it doesn't make us like feel stress atau tired and seperti itu gitu Pak Willy. Mungkin bisa share juga Pak Willy. Benar itu. Ini kuncinya memang kan kita nggak bisa. Saya selalu bilang kita nggak bisa ngerjain pekerjaan ini sendiri gitu. It's a team that works. Dan kalau ada satu orang aja yang nggak align ya, saya selalu menceritakan MRT itu seperti kapal yang sedang berlayar tapi sedang dibangun. Jadi bangunannya belum selesai gitu. Dulu ini istilah ini kita pakai juga di BRR. Nah kalau ada satu orang aja yang kita semua berjalan bersama, terus satu orang itu kerjanya ngebocorin kapal, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. So nggak ada cerita, semua orang harus dalam harmoni, dalam ini yang sama. And then you need to trust your team. Saya pikir itu. Jadi saya bisa jalan tapi I have to give trust kepada tim supaya mereka juga bisa berinovasi, mengerjakan apa yang mereka lakukan gitu. Dan tadi Kang Indra betul, ini 24/7 karena mulai dari dia beroperasi ya, dan kita nggak boleh tidak tepat waktu gitu ya. Kalau ada glitch dikit, kita nggak tepat waktu, kereta itu kalau satu terlambat, di belakangnya itu terlambat lebih panjang. Gitu. And with the on-time performance yang sampai hari ini masih kita pertahankan 100%, itu nggak boleh ada kesalahan gitu. Jadi semua orang harus bisa melakukan tindakan untuk melakukan aksi by the time ada accident seperti itu. Gitu. Nah nanti ada satu mekanisme untuk ngelapor ya. Nah mekanismenya juga harus sangat fleksibel ya, tidak birokrasi. Jadi nggak lapor ke kepala seksi. Dia harus bisa kalau ya harus cair. Kalau memang itunya sudah kritisnya, karena memang the call can come from everybody. Begitu ada keterlambatan atau apa, misalnya sampai ke
Pak Gubernur atau sampai ke menteri atau even sampai ke istana gitu, itu call-nya bisa langsung ke saya. Jadi I have to know that information yang apa yang kejadian di bawah gitu. Nah, kejadian di bawah itu kita hanya bisa bangun kalau kita tadi bangun relasi dengan anak buah kita, dengan tim kita, sehingga trust-nya ada gitu. So you get all the information. Karena you cannot do yourself. Kita nggak bisa. We are not Superman. Jadi kita harus rely 100% kepada tim-tim kita, tim-tim hebat kita. So itu sukses karena timnya yang hebat. Wow. Pak Kamal nih kayaknya ada nih, Pak Mustafa Kamal Hamka bukan? Bukan dia. Muhammad Kamaludin itu kalau dia. Ada. Muhammad Kamaludin ada di sini. Nggak ada ya? I don't think so. Oke. Alright, Pak Edi, makasih Kang Indra. Ada pertanyaan lain? Oh, ada dari Pam Jaya mau bertanya, silahkan. Pak Muhammad. Masih mute tuh, Pak. Di unmute, Pak. Mangga. Belum ya. Silakan, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Pak William, pernah ketemu, kami dulu pernah diajar, Pak, waktu training BUMD, Pak, di tahun 2019. Ya. Jadi udah tahu ilmunya nih, Coach. Ya. Pak Rene juga coach kami ini yang sudah pernah mengisi webinar tentang merubah ekosistem menjadi ekosistem ya Pak ya, kami di Pamjaya Pak. Pasti kalian pada pingsan semua deh dengar itu dan nggak jelas ada orang ngomong apa. Saya Hatta dari Pamjaya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih, terutama untuk Chief William Pak. Jadi tadi mungkin hampir senada dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Jadi kadang kan di dalam dunia pekerjaan kan mindset kita itu diukur dengan materi Pak. Jadi kita kerja itu apa sih yang kita dapat? Biasanya kan seperti itu pada umumnya Pak. Nah tadi yang saya tersentuh sekali dengan pernyataan dari Chief William terkait bekerja dengan hati tadi Pak. Yeah. Nah mungkin mohon di-share berbagi ilmunya Pak di lingkungan kerja kami, karena pada hakikatnya kalau kita bekerja dengan materi itu membuat diri kita itu susah sendiri sebenarnya Pak. Ketika itu iya dikasih pekerjaan itu manfaatnya buat apa? Saya apa gitu loh. Kalau saya nggak kerja terus gaji kita sama kok, nggak berkurang, istilahnya seperti itu. Nah itu untuk merubah mindset seperti itu bisa menjadikan kesuksesan di perusahaan tersebut seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, apakah ada hubungannya Pak? Barangkali yang kemarin Jakarta mendapat apresiasi reward tentang Sustainable Transport Award Pak, STA, terkait keberhasilan mungkin dari Pak William terkait untuk Jakarta, DKI Jakarta. Ya, jelas lah, itu jelas banget ada hubungannya. Ada statement gini Pak, ya dari kamar sebelah lah, mungkin ya tetap tadi kritikan itu sebagai nakal ya, gak boleh loh. Ya, kritikan itu kita sangat ini bagus sekali Pak. Kritikan itu ada kita anggap sebagai smile tadi Pak ya, tetap ya. Nah itu yang kadang-kadang kita itu belum bisa seperti itu Pak William. Jadi kalau kita kritik kan biasanya kita gagal gimana gitu Pak. Nah itu mungkin perlu tipsnya seperti apa Pak, biar dikritik, dihujat mau diapapun kita tetap tenang gitu Pak. Oke, ini supaya clear ya Pak Muhammad bertanyanya, dan saya mau memastikan dulu Pak William, are you the son of conglomerate atau emang udah tajir banget gitu? Enggak lah, saya datang jangan-jangan yang punya Pulau Sulawesi gitu enggak? Soalnya dari bawah. Kerja kayak kerja ya nggak peduli dapat apa ya, sikat aja gitu, dan ini supaya relatable sama yang ditanyakan sama Pak Muhammad. Benar ya Pak ya? Karena kalau ternyata Pak William ini punya nama belakang Wijaya gitu kan, Wijaya dari atau Salim gitu kan, ya kita akan bilang gini, ya lo nggak sih kerja begitu, lo kagak butuh kerja gitu kan. Tapi ini Sabandar, kita kan nggak pernah dengar ada Sabandar gitu kan, Seligar mana gitu. Gimana tuh Pak? Iya benar Pak, jadi ya sampai hari ini pun kita masih berjuang lah kalau yang urusan-urusan seperti yang dikatakan oleh Pak Muhammad itu gitu. Tapi saya kira itu tadi Pak, resepnya kalau memang harus bekerja dengan hati gitu, dan know what you do ya, harus jelas you melakukan kegiatan itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau di PAM kan jelas itu
Saya sering tuh kalau duduk dengan anggota DPR itu wah kalau udah dimaki-maki, masih banyak warga Jakarta yang belum punya air minum gitu kan. Waduh, itu kan ini kan sama ya kalau lihat ini pelayanan transportasi kita ngasih subsidi gitu, ini uang rakyat gitu kan, seperti itu kan, itu ini gitu. Nah, kalau kita mikir materi di sini, wah nggak bisa tidur kita, Pak. Tapi kalau kita kalau mau smile seperti ini enak ya, udahlah, relax aja gitu kan. Yang penting kita lakukan yang terbaik gitu kan, be in the team gitu ya. Saya kasih sebentar Pak, ini kayaknya mulai banyak yang iri ya kalau dari senyum-senyumnya, kayak Winda tuh udah menunjukkan rasa iri gitu. Kenapa kok saya ngurusinnya tuh bukan ngurusin MRT tapi ngurusinnya IPC gitu ya. Win, silakan Win. Lo kalau mau pindah boleh, daripada ketawa terus ya kirim CV aja udah. Amat. Mumpung belum ada bos gue ya. Selamat malam Chief. Bos lo minggu depan. Siap. Menarik sih. Ini ya, promo colongan ya. Buat Winda udah memastikan pekan depan Pak Willy kita bakal ngobrol sama namanya Pak Ihsan. Ya itu bosnya Winda. Jadi saya yakin ya model-model kayak Winda, Indah, Fano tuh nggak akan gabung pekan depan. Jangan manggil gue besok ya Chief ya. Baik, Pak Wil, menarik sih Pak tadi kan memang kalau melayani dengan hati tuh kadang kan biasanya kita pribadi ya Pak ya, gimana sih Pak cara nularin ke orang lain gitu loh Pak. Karena kadang-kadang kalau udah kita udah iya senapnya tuh udah merasa rasanya nih, mungkin rasanya kayak lead by example tuh udah, tapi kok orang-orang netizen tuh nggak yang ayo dong, kita tuh memang kalau udah melayani dengan hati tuh ya duitnya tuh udah akan datang dengan sendirinya. Jadi bukan kita mengejar duit, tapi duit itu akan mengejar kita karena orang-orang itu senang dengan layanan kita. Gitu, Pak Wil. Susah nih jawabnya. Gue tahu, Win. Kalau lo nggak gitu, sama Pak Willy udah dipecat, udah selesai. Selesai. Lo nggak mau cari tempat lain. Beliau terlalu ramah aja untuk terlalu baik, nggak ngomong gitu kayaknya. Penasaran nih gue lihatnya nih. Saya punya resep ya, mungkin dari based on my experience, mulai dari, tapi basically dari Aceh ya, dari waktu menangani NIAS itu 5 hal ya yang selalu saya pegang itu. Dan kebetulan semuanya ini mulai dengan, kalau dalam bahasa Inggris itu mulai dengan I gitu ya. Yang pertama itu integrity. Kita baru itu value yang saya belajar gitu ya. When you have that etika dan moral gitu ya, being honest to yourself gitu, maka ya orang akan lihat gitu. Tapi begitu kita tidak jujur ke diri kita sendiri, tadi yang mau nularin itu orang bilang siapa lo gitu kan, ini seperti itu. Jadi memang being a role model itu nggak gampang. So, yang pertama memang itu yang pertama itu soal integrity. Nah yang kedua, kalau leaders memang tadi harus bisa berinovasi. Yang kedua itu innovate. Karena selalu saya berpikir bahwa kalau mau menjadi leaders, orang baru ikut itu kalau kita melakukan dengan cara-cara yang nggak biasa gitu. Kalau caranya biasa, gue juga bisa bikin sendiri gitu. Makanya leader itu tiap malam atau pagi harus pikir hari ini apa yang baru ya, hari ini apa yang orisinil yang bisa saya lakukan gitu. So innovation, apalagi kalau anak-anak milenial ya, di MRT itu 80% itu milenial gitu. Nggak akan tahan itu kalau dan ini saya bilang ke teman-teman direksi, kepala divisi, you have to innovate. Karena innovate itu yang membuat orang stay, orang berpikir gitu. Nah yang ketiga itu dilakukan inspiring. Nah ini penting sekali nih. Nah kalau kita punya integrity tadi dan bisa berinovasi dan pekerjaan menginspirasi ya, membawakan yang saya bilang tadi,
ini dalam satu kapal nggak boleh ada satu orang pun yang membocorin kapalnya gitu. Jadi semua orang ngedayung jalan ke depan, tapi ada satu orang yang bocorin kapal tenggelam juga gitu. Jadi bagaimana menginspire sampai ke bawah supaya orang dari itu yang ketiga. Nah yang berikutnya ini yang saya pikir tadi kalau bicara dengan melayani dengan hati itu soal impassionate. Nah impassionate ini sebenarnya passion ya, full with passion. Ada feeling yang penuh semangat dan kasih sayang gitu ya. Jadi kita ngedorong, tapi ya kita ini dalam satu family gitu ngerjain orang. Nah yang terakhir ini yang mungkin penting sekali dan apa yang saya lihat juga intimate ya. Jadi siapapun itu ya, you have to treat as your brother and sister gitu. Smile every time ya, nggak mau seperti apa, tapi karena dengan intimate itu harmoni, balance, semuanya itu ke bawah gitu. Wow. So, prinsip itu saya pegang aja, jadi gampang aja saya ingat 5 itu aja. Ini have I done it? Apakah saya sudah lakukan atau apakah saya belum lakukan gitu. Tapi dengan itu alhamdulillah sampai hari ini tim di MRT ya, silakan kalau ada yang mau ngasih testimoni atau yang mau nggak benar itu yang dilakukan oleh Willy gitu kan, silakan. Mana MRT mana? Ini ada orang Pelni sih yang saya tahu ya, dia baru menyelinap masuk ya. Kalau ngelihat dari penampakannya, kesan yang ingin diberikan dia lebih sibuk dari Pak Willy karena dia dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain gitu. Ini CEO-nya Pak, namanya Pak Insan. Pak Insan. Halo Pak, selamat malam Pak Willy. Itu bisa-bisanya Rene aja ngomong gitu Pak. Saya nggak sibuk Pak, saya jalan-jalan aja kerjanya Pak. Tapi kalau saya nggak gabung, saya nanti marahin gitu. Saya takut Pak. Jadi kita lengkap loh malam ini. Ada angkutan darat, ada angkutan laut, tinggal angkutan udaranya aja. Mungkin Pak Edi kita pindahkan aja ke Garuda. Nanti undang CEO-nya Garuda juga atau CEO-nya Angkasa Pura gitu. Sehat Pak Insan? Alhamdulillah sehat. Pak Insan itu dalam perjalanan pulang ke rumah atau masuk kantor itu Pak? Atau ke Shift sore Pak, saya shift sore. Energinya Pak Insan sama Pak Willy itu 11-12 mirip ya. Wallace CEO tapi lebih nggak ngerasa CEO. Nah ini mungkin kadang-kadang jadi berkah, kadang-kadang jadi kutukan juga buat orang-orang di sekitarnya kayaknya sih. Ya, it's good to have you here Pak Insan. Pak Willy, saya mindful we have only like 3 minutes. Apakah Pak Willy ridho diperpanjang 5-10 menit maksimal? Silakan. Ini ada pertanyaan ini dari saya nih. Ini makanya sebelum diajukan saya minta izin dulu supaya dipastikan ridho. Arini, mana Arini dinyalakan boleh nggak? Where's Arini? Selamat malam. Betul Arini. Ya Allah, lo mudah-mudahan lagi nggak di bawah ini ya, kawat listrik atau apa gitu ya? Ya, coach baru nyampe rumah. Oh, enggak. Silakan hari ini. Ya, selamat malam Pak Willy. Salam kenal, saya Arini Bapak. Sangat menarik sekali, apalagi openingnya. Bapak pernah berada di situasi pasca bencana ya Pak ya. Saya juga. Ya, sama dengan ACT. Iya betul Bapak. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di NGO di Aksi Cepat Tanggap. Kurang lebih juga ngerasa. Hari ini, maaf ya, di gua kenceng banget tadi kayak ada getar-getar gitu. Jadi lo boleh nggak pakai sign language, nanti akan dibaca ya sama Winda. Atau gue izin biar pertanyaannya gue bacain ya hari ini ya, maaf ya. Oke, thank you so much. Arini itu lagi kerja di ACT. Hello, salam buat Pak Imam ya dan kawan-kawan yang ada di sana. Kurang lebih ngerasain juga yang Bapak rasakan di Nia saat bertugas pasca tsunami dan likuifaksi Palu. Gimana sih how to develop difficult people, especially if they're in your team? Kurang lebih gitu ya. Lo yakin mereka yang difficult ya, bukan lo yang difficult. Maaf.
Bahaya. Karena nomor satu kan kita diajarin muhasabah dulu ya. Gitu. Gue sering banget soalnya nunjuk orang difficult, terus semuanya lama-lama bilang ke istri gue, bukan yang difficult itu Rene suami ibu sendiri yang difficult gitu. Tapi ini pertanyaan yang pas banget nih buat Pak Willy, dan saya yakin Pak Paul itu juga tahu jawabannya ya. Ketawa deh. Gimana Pak Willy? How do you develop difficult people? Bisa nggak sih kita develop difficult people? Mungkin di rewind dulu tuh pertanyaannya. Itulah. Bagaimana definisi kita tentang difficult people ini? Benar tuh Coach Rene. Jangan-jangan kita memang juga termasuk orang-orang yang difficult gitu ya. Kita aja yang ada di posisi ini yang mau mengatakan kita ini orang, tapi menurut saya be positif selalu ya. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa, menurut saya ya, kalau in my team pasti ada caranya gitu ya. Tinggal bagaimana strategi. Yang penting tadi dia nggak ngebocorin kapal kita gitu ya. Kalau attitude-nya masih mau kerja sama, bangun ya, sesusah-susahnya pasti ada cara gitu. Jadi saya selalu open minded ya. Kalau ada yang datang Pak itu susah banget Pak ini gitu ya. Ya udah, coba kita lihat, coba kita temuin, kita bicara gitu. Ternyata waktu saya membebaskan lahan, jadi waktu saya pertama kali membebasin MRT itu, kan isunya itu adalah pembebasan lahan, tanah yang nggak bebas gitu ya. Dan they said, wow itu difficult people itu, karena orang-orang itu nggak mau ngikut pemerintah, tanahnya dikasih harga tinggi gitu. Tapi ketika saya turun, kemudian bicara dengan mereka gitu, bangun komunikasi, ternyata bisa tercapai kesepakatan kok, nggak ini gitu menurut saya. Jadi ini soal mindset aja gitu. Waktu kita bebasin tanah di Nias ya. Posisinya sama susahnya gitu. Tapi kenapa kok Pak Willy bicara, akhirnya mereka mau deal gitu. What happened Pak? Boleh lebih detail? Datang aja tiap sore, jadi nggak bawa jabatan gitu ya Pak. Jangan mereka tahu, tapi saya mau datang ke rumahnya gitu ya, ngobrol gitu, ngobrol macam-macam, dan ternyata sekian lama mereka merasa mencoba menyalurkan aspirasinya dan tidak terdengar gitu. Nah, begitu kita datang cerita beberapa hari ya, jangan bawa masalah, dan ternyata ini saya sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, ini mau bisa selesai gitu kan. Tapi tolong ini di itu. Ya ternyata selalu ada jalan gitu ya. When you want to sepanjang jangan ya hierarkinya jangan dibuat tinggi-tinggi ya, karena kita memang mau ini dan bisa menjelaskan bahwa ini it's for their own good juga, or for their own sake juga gitu. Jadi ketika jalannya MRT-nya jadi, ininya sudah bagus, kawasannya menjadi bagus juga. Tapi ketika itu memang resistensi orang nggak mau ini kuat banget gitu. Exactly the same dengan waktu di Nias gitu ya. Banyak orang, tapi saya turun ke desa-desa itu bicara dengan mereka gitu, dan ternyata kalau kalian mau dibangun let's talk gitu ya. Dan ya butuh proses lah untuk membangun trust itu. Tapi begitu trustnya terbangun, I think it's easier. Memang itu selalu itu bangunan komunikasi itu menjadi penting sekali gitu. Nah kalau orang udah nggak percaya sama kita, aduh susah banget itu tadi. Dan kita bisa mengkategoriskan dia difficult people gitu. Tapi sepanjang dia jalan dalam misi yang sama ya, mau bangun ya mungkin dia resisten segala macam, ya apa kita bisa bangun komunikasi gitu. Jadi Pak Willy datang itu walaupun Bapak itu pimpinan, tapi you come as an individual dan bicara dari orang ke orang, bukan dari benar. Sebagai CEO bicara dengan pemilik lahan, tapi benar. Willy bicara dengan whoever it is. Mungkin itu ya hari ini ya. Jadi I think ini kalau yang disampaikan Pak Willy ma'rifatnya tinggi banget gitu. How to come as a person because he is honest with himself. Dia nggak berusaha sebagai orang berkuasa, tapi ngomong langsung from the heart, dan akhirnya what comes from the heart akan ditanyakan dari hati. Iya, betul. Tapi kalau masih susah juga, kebetulan lo bisa mecat dia, pecat aja ya hari ini ya, gitu sih maksudnya. Ya,
tadi kalau memang motivasinya lain ya udah, memang kalau di dalam tim kita sudah harus lebih lihat mana yang you're in line dengan visi dan misi kita or not gitu. Tapi selama dia di sana ya selalu ada cara gitu ya. Dan tadi memang duduk bersama itu yang penting banget itu ternyata Pak Rene. Saya lihat waktu menyelesaikan orang mau didengar gitu. Dan ternyata ketika cerita, oh gini, kita tahu belakangan, oh iya. Dan tidak ada yang nggak bisa kita kerjakan ketika sudah bicara dari hati ke hati itu gitu, tanpa jabatan gitu. Tapi when we bring jabatan, aduh kadang-kadang berat banget itu untuk berkomunikasi karena ya, pendekatannya itu adalah udah kita ke kantor RT aja atau kita ke kantor kelurahan deh, nanti rapatnya di sana gitu. Kadang nggak selesai itu masalah itu. Yeah. Wow. I'm humbled by the simplicity, tapi ternyata emang itu dalam sekali bagaimana kita memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan. Betul. Dan di penggalan akhir ini Pak Willy, I would like to ask for your guidance, jangan buat kita yang kecuali Pak Insan ya, Pak Insan kan udah lebih tua, jadi yang lebih muda gitu, yang lain gitu, apakah ada nasihat tentang gimana kita menavigasi hidup? Tuh Pak Insan nyala tuh, dia pasti akan komplain tuh karena biasanya seperti itu. Bukan nyebut tuanya tuh intonasinya kok mantap banget. Pak Insan tuh. Iya. Saya harus cium tangan dia memang. Setiap kali ketemu tuh selalu cium tangan, kecuali COVID aja Pak. Jadi belum berani. Nanti setelah vaksin saya akan cium tangan lagi Pak. Pak Willy, ini kembali ke last bit of your presence. Thank you so much. Do you have any guidance tentang Kayaknya hidupnya Pak Willy tuh santai, tapi sepasang matanya Pak Willy tuh ngelihat jauh lebih dahsyat dari kita secara kolektif yang sudah lihat gitu ya. Bahkan Wing aja, si Kasep itu katanya cuma 4 bulan aja udah nggak tahan gitu. Sementara Pak Willy 4 tahun di sana dan masih ketawa-ketawa, masih relax, masih hahuhu. Gimana sih kita how to navigate ourselves in life, milih apapun yang datang di hadapan kita, what to do. The concept of you tadi, be honest with yourself tuh gimana sih Pak? Ya saya nggak punya resep mungkin ya. Coach Rene ya, karena I believe semua orang yang ikut di sini pasti punya pengalaman gitu ya, experience ya. Just be yourself menurut saya, karena pengalaman pasti membentuk kita semua in different ways ya, dan memilih ekosistem di mana kita ada itu penting sekali karena itu yang akan membentuk kita bersama-sama gitu. So itu aja mungkin be yourself menurut saya, dan the rest kalau saya ngelihatnya bekerja dengan hati itu penting sekali ya, karena begitu itu yang di depan gitu ya, tidak it won't go wrong gitu, karena itu guide-nya akan seperti itu gitu. Jadi semua kita bisa melakukan itu saya kira. Semua kita bisa. Kebetulan diundang malam ini gitu kan untuk sharing gitu ya. Saya sharing apa yang saya punya gitu. Tapi everybody of us can share anything menurut saya. But semua bisa melakukan itu, tapi tidak semua mau melakukan itu. Dan malam ini Pak Willy menunjukkan bahwa sebagai pimpinan paling puncak sekalipun, you still have a choice. Apakah mau menjalankan ini sebagai pekerjaan semata atau panggilan gitu. And thank you for showing us malam ini how things to be done gitu. Pak Willy, kami punya kebiasaan ini malam yang baik. Besok hari Jumat buat saudara-saudara kita, buat kami yang Muslim itu hari istimewa, dan persaudaraan sejati itu bukan yang berbagi rahim saja, tapi yang saling mendoakan. Jadi izinkan malam ini kami semua mendoakan Pak Willy agar usianya panjang, diberi kesehatan, diberikan barokah dan kebermanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitar Pak Willy. Kami yakin kiprah berikutnya Pak Willy pasti we are so looking forward to see it, dan orang-orang yang berjalan yang tadinya Pak Willy temani dan orang-orang yang akan menemani Pak Willy adalah orang-orang yang
perlu diacungkan jempol dan insya Allah akan membuat Republik ini jadi lebih cemerlang, insya Allah. Terima kasih Coach Rene, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Luar biasa. Pamit ya Pak Willy ya, terima kasih kawan. Terima kasih banyak, izin pamit, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih ya, Bu Feb, ya, Pak Muhammad, Pak Faisal. Kita sudahi malam ini, insya Allah pekan depan akan ada Pak bosnya Winda, namanya Pak Ihsan. Oh, buat yang baru gabung malam ini, ketahui bahwa kami mengadakan ini supaya di follow aja, subscriber aja di YouTube. Tolong ya, kalau sampai belum follow, lo punya account, 5-5-nya harus follow ya, karena itu satu-satunya yang kami tuju. Nggak ada soal ilmu, nggak ada soal kebijaksanaan. Kami cuma mengejar subscriber, oke? Okay? Tolong ya, follow dan subscribe, oke? Okay? Nanti disediain di sini. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.